Selamat siang. Kita mulai ya Bapak Ibu ya, karena narasumber sudah tidak sabar nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat yang Ibu narasumber, Ibu Amalia Pratamawati, yang saya hormati Bapak Ibu guru khususnya dari Kabupaten Meranti dan seluruh Indonesia, mudah-mudahan hingga hari ini diberikan kesehatan. Salawat beserta salam adalah kita hadiahkan buat Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Sakrani, guru SMA Negeri 2 Sang Pesisir. Alhamdulillah bertemu kita kembali di virtual dengan agenda webinar tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan di sekolah yang berpihak pada murid. Mudah-mudahan dengan adanya pencerahan dari Bu Amel sebagai narasumber, kita bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan budaya positif dan bisa kita terapkan pada sekolah kita masing-masing, sehingga kita benar-benar bisa melaksanakan tugas kita sebagai pendidik. Sebelumnya, adapun susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama pembukaan yang dianggap sudah berlalu. Selanjutnya pembacaan doa. Yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat penyampaian materi oleh Bu Amalia Pratamawati. Dilanjutkan dengan tanya jawab dan diakhiri dengan sesi penutup. Baik, acara berikutnya adalah pembacaan doa. Mudah-mudahan acara kita hari ini diberikan kelancaran dan kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Khairuddin. Sudah bisa kita mulai doanya Pak Kai? Bisa Pak, bisa. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Silahkan, kami persilahkan kepada Bapak Khairuddin untuk memimpin doanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memimpin doa pada sore hari ini. Baiklah, mari kita berdoa. Pada hari ini saya akan memimpin doa dengan menggunakan kepercayaan saya agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang berada di luar keyakinan agama Islam, mari menyesuaikan dengan keadaan atau agamanya masing-masing. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma a'in ala zikrika wa syukrika husni ibadati. Ya Allah, pada sore hari ini kami melaksanakan webinar kegiatan pemahaman dan penerapan konsep budaya positif berbagi praktik baik oleh Ibu Amalia Pratama. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan ilmu, jadikanlah ilmu yang kami peroleh nanti akan dapat menjadi kebaikan bagi kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Khairuddin yang telah memimpin doa. Semoga kita semua diberikan keberkahan. Suaranya hilang tiba-tiba, Pak.
keluar kan? Itu nak hilang sinyal kali ya? Udah bisa didengar? Sudah. Oke. Halo? Sudah. Sudah Pak, sudah bisa didengar. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan semua peserta webinar menghidupkan kameranya. Dari pandai Indonesia kebangsaan Selamat siang Bapak Ibu. Selanjutnya penyampaian materi oleh Ibu Amalia Pratamawati. Kami persilakan. Baiklah. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan presentasi, saya harapkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir dalam webinar ini untuk bisa membuka kameranya bagi yang tidak berhalangan ya. Terima kasih. Baiklah, saya mulai saja presentasinya. Mungkin Pak Vito bisa ditolong bantu share, sepertinya tidak bisa mengeluarkan suara kalau dari laptop saya. Selamat siang Bu Amel. Ya, halo. Ada? Pak Vito ada? Ya, sebentar. Oke. Halo, selamat siang Bu Amel. Iya. Halo. Dalam bentuk Bapak Ibu, video, apakah suara saya nggak kedengaran atau bagaimana nih Bapak Ibu? dengaran Pak. Dengar Pak, dengar. Pak Amel baru mulai presentasi Pak. Jelas kedengaran. Ada ya? Kadang-kadang di dunia daring ini biasa seperti itu. Kadang teknis jaringan. Ya, lanjut. Imam itu sayang SMP. Ada muncul gambarnya? muncul Ya, sudah. Udah muncul? Sudah muncul. Udah ya, positif. Ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu.
sehingga kita bisa membuat sebuah perubahan yang signifikan. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara kita untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, maka yang kita perlukan adalah merubah paradigma atau pandangan kita. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana seseorang dapat berubah dari pada paradigma pendekatan kontrol atau teori kontrol. Nah, menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol, dia meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini terkhusus dari makna kontrol guru kepada murid. Nah, kita sebagai guru memiliki ilusi bahwa kita bisa mengontrol segala tindak tanduk atau perilaku murid untuk mengikuti apa yang kita perintahkan. Nah, yang kedua, ilusi bahwa bila kita memberikan penguatan positif, itu akan efektif dan bermanfaat untuk siswa-siswi atau murid-murid kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi kita pikir bahwa bila kita mengkritik murid atau membuatnya merasa bersalah, maka akan semakin kuat karakternya. Padahal itu hanya ilusi. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perubahan paradigma tersebut menjadi teori kontrol. Yang pertama yaitu stimulus respon, bahwa kita tahu sebelumnya bahwa kita berpikir bahwa realitas atau kebutuhan setiap orang itu sama. Padahal menurut teori kontrol, realitas dan kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Yang berikutnya, semua orang melihat atau memiliki pandangan yang sama. Padahal yang sebenarnya yaitu setiap orang itu memiliki pandangan atau gambaran yang berbeda-beda terhadap suatu hal. Yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori sebelumnya, stimulus respon. Nah, pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang sekitarnya dan tentang dunia. Lalu, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku yang dilakukan seseorang itu memiliki tujuan. Lalu pada stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol, hanya saya sendirilah yang bisa mengontrol diri saya. Begitu pula orang lain bisa mengontrol orang lain. Nah, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan sebenarnya tidak ada yang bisa mengontrol orang lain, bahkan saya sendiri tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, dulu ya seperti itu, kita suka memaksakan kepada siswa murid-murid kita ketika sudah tidak bisa lagi membujuknya. Nah, namun sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru ya. Jadi kita lebih ke arah kolaborasi bersama murid-murid kita. Lalu model berpikir menang dan kalah, sementara pada teori kontrol model berpikir menang-menang. Nah, dari perubahan paradigma tersebut, kemudian kita beralih ke disiplin positif. Nah, disiplin positif dalam budaya kita, disiplin sering dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya, seperti itu. Nah, dari kalimat tersebut kita juga sering menghubungkan kata disiplin tersebut lebih kepada ketidaknyamanan ataupun kepada hukuman.
Kalau sudah disiplin, kalau kita melanggar biasa kita lebih kepada hukuman. Nah, sementara itu disiplin itu tidak sama dengan hukuman. Nah, dari Ki Hajar Dewantara mengatakan murid merdeka adalah murid yang memiliki disiplin diri, ya, disiplin diri. Nah, dari inisiatif dari Ki Hajar Dewantara tersebut, kita ketahui bahwa tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi internal dari dalam diri murid-murid. Nah, kata kuncinya adalah disiplin diri itu dari dalam diri murid-murid agar menjadi orang yang mereka inginkan. Lalu menghargai diri sendiri dan bertanggung jawab dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi internal dari dalam dirinya, yang tentu saja jika itu berasal dari dalam diri akan berdampak jangka panjang kepada perubahan karakternya. Lalu motivasi yang tidak akan terpengaruh akan adanya hukuman atau hadiah ataupun penghargaan, ya. Apabila motivasi seseorang tersebut berasal dari internal atau dari dalam dirinya, maka itu tidak akan mempengaruhi atau tidak akan terpengaruhi oleh adanya hukuman ataupun penghargaan dari luar. Nah, berikutnya dari situ kita tahu bahwa disiplin positif adalah suatu bentuk kontrol diri untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan universal yang berasal dari dalam diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang diinginkan. Nah, dari tadi kita menyebut ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ada beberapa macam nilai-nilai kebajikan universal yang lagi digema-gemakan sekarang adalah salah satu nilai kebajikan universal di Indonesia, yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Inilah tujuan yang diharapkan dari pendidikan kita, yaitu agar memiliki murid-murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja profil pelajar Pancasila itu? Yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu mewujudkan siswa yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Oke, berikut ini adalah salah satu nilai-nilai, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila yang ada di sekolah kami. Video ini merupakan video yang diambil oleh Gus Nanda, salah satu alumni dari SMA kami, dan sutradaranya adalah Pak Rizky Ramdhani, guru dari sekolah kami. Sudah tampil ya videonya? Ya. Sekolah merupakan sebuah tempat untuk kita menuntut ilmu, meluruskan niat dan berusaha sekuat tenaga wajib kita miliki sebagai seorang siswa. Memperbanyak wawasan dengan membaca merupakan sebuah kelebihan yang akan kita rasakan dampaknya secara langsung kepada kita. Pancasila sebagai landasan kita dalam kehidupan wajib menjadi pegangan kita, apalagi sebagai seorang pelajar. Berikut merupakan contoh penerapan Pancasila di sekolah.
melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing merupakan contoh penerapan sila yang pertama. Selain itu, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilaksanakan dimanapun, sebagai contohnya di sekolah. Mendahului diskusi dalam menentukan sebuah keputusan harus dibiasakan sebagai contoh sila keempat. Oke, kita lanjut saja ya. Kita lanjutkan. Oke, berikutnya. Oke, silakan Bu Amel. Mengenai motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama, motivasi perilaku seseorang itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita terbiasa untuk melakukan sesuatu itu atau bertindak akan sesuatu itu. Ada suara saya ada? Halo? Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Halo, suara saya terdengar? Mohon maaf, ini Bu Amel lagi presentasi atau gimana? Di saya tak dengar suaranya. Oh, saya lagi presentasi Pak, dengar nggak? Halo, halo, halo. Sudah dengar? Ya sudah Bu, silakan Bu, lanjut Bu. Hilang ya tadi suara saya? Udah Bu, silakan lanjut Bu. Oke. Udah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk motivasi perilaku seseorang yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Nah, kita terbiasa mungkin lebih sering untuk melakukan tindakan itu ketika kita ingin kita itu nyaman atau menghindari hukuman ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tidak jarang juga kita melakukan sesuatu itu agar mendapatkan pujian mungkin dari orang lain ya, atau agar mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari kepala sekolah misalnya untuk seorang guru, atau untuk seorang murid agar misalnya dapat bintang kalau murid-murid TK gitu ya, agar dapat bintang dari ibu guru misalnya, atau anak SMA mendapatkan nilai yang bagus, yang tinggi dari guru gitu ya. Itu motivasi yang kedua. Dan ada motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadikan orang yang merdeka, orang yang mereka inginkan dan yang memperdaya diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini contohnya kita berbuat sesuatu karena memang itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Mungkin awalnya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ataupun untuk mendapatkan imbalan. Tapi lama-kelamaan mungkin itu bisa berasal dari diri sendiri karena nilai-nilai yang kita percaya sendiri bahwa kita harus dan perlu untuk melakukan itu untuk kemajuan diri kita sendiri. Nah, itu 3 macam motivasi perilaku manusia yang disampaikan oleh Diana Gosen ya. Masih terdengar kan Bapak Ibu suara saya? Masih Bu, lanjut Bu. Sip, ya. Lanjutkan ya. Kita lanjutkan mengenai kebutuhan dasar manusia ya. Kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia ini ada, yang utama ada 5 ya. Pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, antara lain bisa kesehatan, baik secara kebutuhan
kebutuhan fisik ya atau kebutuhan biologis. Nah, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini adalah kebutuhan seseorang untuk merasa diterima di lingkungan sosialnya. Yang pertama antara lain hubungan dan koneksi sosial, lalu tentang memberi dan menerima kasih sayang, lalu merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, perasaan ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Itu semua adalah kebutuhan untuk akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya yaitu kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan itu adalah kebutuhan akan sebuah pilihan, yaitu seseorang menginginkan dia memiliki beberapa pilihan gitu ya. Dia menginginkan dia memiliki pilihan. Lalu seseorang itu perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan ini adalah kebutuhan untuk mendapat pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Antara lain keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian tertentu, memiliki kompetensi, lalu kebutuhan untuk diakui dan dihormati, self-esteem, keinginan untuk meninggalkan pengaruh, dan selalu ingin menjadi pemimpin. Berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan, di mana kebutuhan ini dibutuhkan seseorang agar dia merasa dirinya senang akan sesuatu, seperti suka bermain, suka mengoleksi barang, suka bergurau, atau suka melucu. Nah, tentu saja sebagai guru kita semua di sini pernah melihat atau merasakan salah satu ciri-ciri dari berbagai kebutuhan dasar yang telah saya paparkan tadi di dalam diri murid-murid kita. Nah, apa pentingnya? Nah, kita perlu melihat motivasi dan kebutuhan dasar dari murid-murid kita tersebut agar kita dapat menuntun mereka dalam mengembangkan dirinya, dan sebagai guru kita dapat menuntun mereka menurut kodratnya agar kita bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dasar murid-murid kita. Jadi kita penting sekali untuk memahami apa motivasi dan kebutuhan dasar dari murid-murid kita dalam belajar, agar tujuan pembelajaran yang kita berikan kepada murid kita itu tercapai, dan tercapailah visi dari yang kita inginkan. Selanjutnya ada dunia berkualitas namanya. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus di dalam pikiran seseorang, tempat dia menyimpan gambaran representatif dari semua yang diinginkannya, bisa berisi orang-orang, atau hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidupnya, yang membuat dia merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, apa pentingnya dunia berkualitas ini bagi seorang murid? Yaitu bila kita seorang guru mampu masuk ke dalam dunia berkualitas dari murid kita tersebut, maka insya Allah kita bisa menciptakan atau mewujudkan karakter-karakter murid yang kita harapkan memiliki nilai-nilai kebajikan tentunya. Nah, lalu seperti yang saya bilang tadi, bahwa murid kita itu mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka sendiri. Tentunya sebagai guru kita ingin memasukkan hal-hal yang bermakna dan memiliki nilai-nilai kebajikan ke dalam dunia berkualitas mereka. Nah, bila kita sebagai guru dapat berinteraksi dengan baik dan memberdayakan serta memerdekakan murid dalam belajar, maka murid akan bisa meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka punya dari dalam diri mereka. Jadi bukan karena faktor eksternal, tapi
berasal dari dalam diri mereka sendiri. Nah, bagaimanakah langkah awal kita untuk menanamkan disiplin positif? Jawabannya adalah seperti kita tahu, langkah awal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan yaitu dengan membuat keyakinan kelas sebagai langkah awal dari membangun disiplin positif yang berpihak pada murid. Berikutnya kita akan melihat bagaimana cara untuk membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, sebentar. Mana dia tadi? Masih terdengar Bapak Ibu ya? Oke. Halo, masih terdengar suara saya? Masih Bu. Masih. Oke, lanjut ya, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal atau prinsip-prinsip yang disepakati bersama, baik secara tersirat dan tersurat ya. Tentunya ini kita dilakukan oleh guru bersama murid-murid ya, boleh juga oleh wali kelas dan murid-muridnya, atau kalau sekolah namanya keyakinan sekolah ya. Nah, apa tujuan dari kesepakatan kelas ini? Tujuannya adalah untuk memunculkan keterlibatan murid dalam melakukan kelas yang diinginkan, sehingga murid lebih bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat bersama-sama, atas aturan-aturan kelas, agar kelas tersebut nyaman, kelas seperti apa yang mereka impikan. Nah, mereka akan membuatnya secara bersama-sama. Nah, lalu bagaimana tahapan menciptakan program kebajikan melalui keyakinan kelas ini? Yaitu yang pertama kita harus punya dulu tadi adalah daftar nilai-nilai kebajikan yang telah disusun ya. Tadi salah satunya profil pelajar Pancasila. Nah, lalu tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Nah, ini bisa dilakukan melalui curah pendapat dalam kelompok. Ini berlaku untuk di kelas juga ya. Nah, lalu sempurnakan beberapa daftar dari nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas dalam kelompok utama, lalu buat poster keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini adalah salah satu aksi nyata dari disiplin positif saya dalam penerapan membuat keyakinan kelas di salah satu kelas saya. Nah, semoga ini videonya bisa diputar dengan baik ya. Saya akan menunjukkan Bapak Ibu. Gak ada suaranya ya. Ini membuat keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nah, jadi kita jelaskan dulu kepada murid apa itu keyakinan kelas. Nah, lalu kita jelaskan juga kepada murid-murid kita apa tujuan dari keyakinan kelas yang telah kita buat. Dan selanjutnya, loading. Kita sampaikan apa indikator dari tercapainya keyakinan kelas kita. Misalnya yang pertama, kita ingin suasana pembelajaran yang aman dan nyaman dan tertib. Kita ingin pembiasaan dalam melaksanakan keyakinan kelas berjalan dengan tertib. Lalu indikatornya seluruh anggota kelas bekerja sama untuk menciptakan suasana kelas. Nah, indikator ini penting untuk disampaikan kepada murid agar murid dari awal sudah tahu bahwa ada yang harus mereka ikuti bersama, gitu ya. Ada yang harus mereka patuhi bersama ketika mereka membuat keyakinan kelas. Nah, berikutnya langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Langkah-langkahnya yang pertama, mensosialisasikan kepada murid tentang keyakinan kelas. Ya, tadi bisa kita buatkan dalam bentuk slide atau itu keyakinan kelas. Yang kedua, masing-masing murid mengemukakan idenya tentang keyakinan kelas dalam sebuah kalimat positif. Nah, jadi intinya kita menggunakan kalimat positif
agar murid bisa memberikan sebuah kalimat positif, bentuk dari kalimat apa yang mau dijadikannya sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Misalnya jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu kan kalimat negatif. Nah, itu harus murid bisa menggantinya dengan kalimat positif ya, buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Yang ketiga, murid mengelompokkan ide yang sejenis untuk diubah dalam beberapa kalimat positif ya. Jadi nanti mungkin ada banyak murid di dalam kelas kita, ada beberapa ide yang sama, kita kumpulkan ide-ide tersebut dalam kelompok-kelompok. Lalu berikutnya menyimpulkan keyakinan kelas yang dibuat dan menandatangani kesepakatan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini boleh berupa kalimat nilai positif, nilai-nilai kebajikan, atau berupa kalimat yang agak panjang tentang peraturannya ya. Nah, lalu itu kita buat kesepakatan bersama, bisa dalam bentuk tulisan saja, dibuat sisa di bukunya nanti ditempel, atau boleh dibuatkan poster yang akan ditempel di kelas, itu mungkin untuk wali kelas ya, kesepakatan bersama wali kelas. Kalau guru mungkin cukup ditempel di buku pelajarannya, mata pelajarannya, seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah dokumentasi dari kegiatan keyakinan kelas yang telah saya lakukan bersama murid-murid saya. Pertama mensosialisasikan, lalu mengemukakan ide tentang keyakinan kelas tadi secara bersama-sama di dalam kelas. Lalu mengemukakan ide, ini idenya saya membuat dalam kertas kecil lalu ditempel di depan kelas bagi ide yang sejenis. Lalu menyimpulkan dari keyakinan kelas. Dari kesimpulan ini kami mendapatkan 4 macam keyakinan kelas. Lalu dibuatkan poster seperti ini. Boleh ditempel di buku pelajarannya karena saya adalah guru mata pelajaran ya. Nah, ini ada umpan balik dari siswa tentang jalannya kegiatan membuat keyakinan kelas tadi. Nah, itu tentang penerapan dari pembuatan keyakinan kelas ya. Nah, lalu selanjutnya setelah pembuatan keyakinan kelas bagaimana? Apakah sampai di situ saja? Tidak ya Bapak Ibu ya. Setelah kita membuat keyakinan kelas, tentu saja kita lanjutkan ke penerapannya ya. Masih terdengar suara saya Bapak Ibu? Masih. Ibu, masih terdengar. Ya, Bapak Ibu. Masih terdengar. Iya. Mengenai penerapan dari keyakinan kelas tadi atau penerapan dari disiplin positif, apa langkah selanjutnya setelah menyusun keyakinan kelas? Nah, di sini berikutnya adalah aksi nyata saya dari visi guru penggerak ya modul 1.3, bahwa di sini diajarkan bahwa aksi nyata model ini implementasi dari prakarsa perubahan. Jadi ada suatu prakarsa perubahan yang ditulis dalam sebuah baja. Ini untuk mewujudkan visi murid impian yang memiliki profil pelajar Pancasila melalui kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi murid maupun situasi. Nah, ini visi saya, yaitu terbentuknya karakter murid yang disukai ya, disiplin, santun, unggul, kreatif, aktif, dan inovatif, berlandaskan iman dan takwa. Dari mana asalnya visi ini? Visi ini berasal dari visi sekolah saya, yaitu terbentuknya karakter murid yang unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa ya. Nah, dari situ saya mendapatkan sebuah prakarsa perubahan, yaitu yang berjudul meningkatkan disiplin positif murid dalam pembelajaran melalui Dispokret. Apa itu Dispokret? Dispokret itu adalah disiplin positif kreatif. Nah, ini terkhusus di mata pelajaran saya, yaitu pelajaran matematika ya Bapak Ibu yang saya ajarkan.
Nah, hal ini tentang apa mungkin ya? Nah, hal ini menjelaskan tentang apa yang saya lakukan di kelas untuk meningkatkan disiplin positif siswa atau murid saya selain dari membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, ini ada namanya tahapan bagja ya untuk dari sebuah manajemen prakarsa perubahan untuk melaksanakannya. Yang pertama di tahap persiapan, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya meningkatkan disiplin positif murid. Lalu berdiskusi dengan guru yang pernah menerapkan disiplin positif dalam pembelajaran, baca berbagai literatur tentang kegiatan yang dapat meningkatkan disiplin positif murid, mencari contoh nyata dari penerapan disiplin positif ini dalam pembelajaran, dan menganalisis kelemahan dan contoh nyata penerapan disiplin positif dalam pembelajaran. Itu tahap persiapan. Pelaksanaannya dalam mengimplementasikan prakarsa perubahan Dispokret tadi, yaitu disiplin positif kreatif, yaitu melalui penerapan keyakinan kelas, berkolaborasi membuat yel-yel atau jargon, karya kreatif murid dalam pembelajaran matematika ya. Apa Bapak Ibu tak ada suaranya? Halo, ada suaranya nggak? Udah, ini udah bagus Bu. Oke. Terus lagi lanjut. Ya. Oke, Ibu. Videonya nggak ada suara. Ya, nggak ada. Nggak ada Bu. Nah, Ibu suara videonya cuma suara Bu Amel aja. Nah, lalu pelaksananya ini yang pertama saya mulai di setiap kelas saya terapkan dari Dispokret ini di kelas 11 IPA. Jadi setelah membuat keyakinan kelas tadi,
kita belajar dalam kelompok, memfasilitasi siswa untuk berkolaborasi membuat sebuah karya. Nah, karya yang dimaksud di sini bisa itu dari apa yang telah saya lakukan di dalam kelas. Nah, dari hasil refleksi diri saya, selama melakukan aksi nyata dalam penerapan disiplin positif kreatif untuk meningkatkan disiplin positif siswa dalam pembelajaran, yaitu yang awal mulanya saya ragu apakah apa yang telah akan saya terapkan nanti tentang disiplin positif kreatif ini akan mendapatkan pertentangan atau kurang diminati oleh siswa. Karena di sini saya merubah metode belajar yang biasa saya berikan kepada mereka, yaitu seperti biasa saja, yaitu belajar, menyampaikan materi, lalu mengerjakan latihan, ya. Lalu saya merubah metode belajar menjadi diskusi bagi kelompok, malah langsung membuat karya seperti itu. Nah, yang biasanya merekanya malas-malasan untuk belajar. Nah, ketika saya menerapkan disiplin positif ini dalam pembelajaran, ternyata anak-anak itu sangat bersemangat dan tenang sekali ketika melakukan pembelajaran matematika. Oke, lanjut saja ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke, bagian berikutnya yaitu nah, apa yang diharapkan dari penerapan tersebut yaitu terwujudnya suatu budaya positif, yaitu budaya yang memunculkan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam proses pembelajaran, sehingga bisa mendorong murid kita memiliki nilai-nilai kebajikan untuk bisa juga berpikir, bertindak kreatif, inovatif, mereka mandiri dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana bila ada murid yang melanggar keyakinan kelas? Apa yang harus kita lakukan? Apakah hukuman, konsekuensi, ataupun restitusi? Nah, dalam suatu hukum disiplin positif itu lebih mengarah ke konsekuensi dan restitusi. Itu dianggap sebagai suatu identitas sukses. Nah, sementara hukuman adalah identitas gagal ya. Nah, restitusi itu adalah sebuah pilihan dari murid untuk memperbaiki diri mereka agar menjadi suatu diri yang mereka inginkan atau yang mereka percaya. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, sementara hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi pada diri seseorang. Nah, bagaimana dengan disiplin positif? Tentu saja disiplin positif ini adalah tidak lepas dari
adanya restitusi untuk apabila ada siswa yang melanggarnya, tapi tetap harus ada konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Nah, mungkin ini nanti bisa kita diskusikan ya. Nah, lalu Nah, apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan ketika mereka mendapatkan hukuman tersebut. Nah, konsekuensi adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi. Sudah terencana dan sudah disepakati dan juga sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Sementara restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, restitusi itu apa? Ya, tadi. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Nah, restitusi bisa memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan dari guru ya. Lalu sifatnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri murid itu sendiri, lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Restitusi diri itu adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan pada tindakan, diharapkan dapat menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, lalu ada namanya penghargaan. Nah, penghargaan itu juga sekarang merupakan sesuatu yang kurang didukung karena bisa merasa dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, mungkin untuk jangka pendek dia efektif, namun untuk jangka panjang sebuah penghargaan menjadi tidak efektif. Lalu penghargaan itu bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas pekerjaan seseorang, mematikan kreativitas seseorang, merasa terhukum oleh penghargaan yang diberikan, dan menyamarkan motivasi dalam diri seseorang, yaitu menyamarkan motivasi intrinsik. Nah, lalu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Lalu kita adalah pembuat merasa bersalah, lalu ada posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, yang kita perlukan di sini adalah di posisi mana posisi kita sekarang sebagai guru. Apakah kita masih di penghukum, atau kita sudah di posisi manajer, atau masih di teman atau pemantau ya. Terutama tentu saja untuk restitusi kita perlu berada di posisi manajer ya Bapak Ibu. Nah, lalu apa posisi kontrol restitusi? Nah, ini ada berbagai macam perbedaannya posisi kontrol kita sebagai guru. Agar lebih detail gimana kita berada, mungkin ada yang masih bingung apa bedanya seperti itu. Nanti materi ini bisa saya bagi juga ya. Oke. Nah, lalu ada segitiga restitusi. Apa yang utama dari segitiga restitusi? Yaitu langkahnya yaitu yang pertama menstabilkan identitas dari murid kita. Lalu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Apa kaitannya dengan teori kontrol? Yaitu yang pertama, untuk menstabilkan identitas itu, karena kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu semua perilaku memiliki alasan dan kita semua memiliki motivasi internal dalam melakukan sesuatu. Nah, segitiga restitusi dari yang tadi, nah ini adalah berbagai macam kalimat yang bisa kita sampaikan kepada murid kita ketika kita melakukan segitiga restitusi. Nah, berikut ini adalah segitiga restitusi. Apakah ada suara videonya Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Belum terdengar, Bu. Tidak ada suara. Tidak ada suaranya ya. Jadi ini kejadiannya adalah ketika saya melaksanakan Apakah kalian bertiga tahu kenapa Una panggil ini? Penasarannya coba isi dulu. Mas Wali? Nggak tahu alasannya? Boleh? Jadi apakah kamu tahu tadi sebelum ini adalah pelajaran
kalian tidak masuk pada ya. Rizky, kenapa Rizky? Bapak Ibu ya. Nah, Kalau Rizky tidak melihat bahwa sudah masuk. saya mengembalikan, menstabilkan identitas mereka sesuai dengan langkah-langkah restitusi yang dibutuhkan. Bentar, sampai di mana tadi? Oke, itu salah satu contoh penerapan dari segitiga restitusi yang telah saya lakukan di dalam kelas. Nah, lalu pengalaman dan pembelajaran dari penerapan konsep-konsep inti budaya positif yang telah dilakukan. Nah, inilah peran saya, yaitu saya memahami dan menerapkan konsep disiplin positif yang telah saya sampaikan tadi. Aduh, terimpit ya tulisannya. Lalu saya menjalankan peran dalam segitiga restitusi sebagai posisi kontrol, yaitu manajer. Lalu dalam menerapkan itu, saya berusaha untuk konsisten dan mengintegrasikan nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak tadi yang telah saya buat dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Saya berharap ini dapat menjadi pengaruh yang positif bagi murid dan memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan mendukung. Nah, perubahan apa yang terjadi dalam diri saya, yaitu perubahan cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan bagaimana menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Mungkin saya serahkan lagi kepada Bapak Sakrani untuk melanjutkan sesi berikutnya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ke narasumber Ibu Amalia Pratamawati. Berikutnya kita buka ruang diskusi. Untuk sesi pertama, kami membuka 3 pertanyaan. Kepada Bapak Ibu peserta webinar, kami persilahkan. Saya ulangi kembali lagi, saya buka sesi diskusi tanya jawab antara peserta webinar dan Ibu narasumber. Untuk sesi pertama kami buka 3 pertanyaan. Oke, ini sudah ada yang raisen. Silahkan kepada Bapak Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah, Pak Khairuddin. Iya, mantap Bu, pemaparan hari ini tentang budaya positif itu memberi pencerahan kepada kami untuk menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana menerapkan budaya sekolah ya Bu ya. Jadi Bu, dalam menciptakan budaya positif di sekolah ini kan tidak selalu mudah ya, dapat menghadapi berbagai macam tantangan. Misalnya salah satu tantangan itu perbedaan latar belakang dan nilai-nilai dari anggota komunitas sekolah yang beragam. Lalu selain itu ada perubahan budaya yang memerlukan waktu dan komitmen yang konsisten dari seluruh pihak.
yang menurut saya sih bisa jadi sulit di tengah-tengah tekanan akademik dan administratif yang ada. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau menurut Ibu, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dan apa peran Ibu dalam mendukung budaya positif di sekolah? Itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu Amel, kita buka. Oke, Yosef. Kasih kesempatan kepada peserta yang lain. Tadi ada yang raise hand. Oke, kami persilakan kepada Ibu Agustina Tangguhana. Baik, persilahkan Bu Agustina. Halo. Oke, kalau tidak ada nanti kita buka sesi berikutnya. Silakan kepada Bu Amel atas pertanyaan Bakrudin. Pertama, pertanyaannya apa tantangan menciptakan budaya positif di satuan pendidikan. Pertanyaan kedua, apa peran Ibu untuk menciptakan budaya positif pada satuan pendidikan? Terima kasih, silakan kepada Bu Amel. Baik, kepada Pak Satrani, terima kasih atas kesempatannya. Tadi menjawab pertanyaan dari Bapak Khairuddin tentang apa tantangan dari penerapan budaya positif ini. Terkait tentu saja di sekolah atau lingkungan sekolah kita terdapat banyak sekali perbedaan dari latar belakang, suku, cara mendidik orang tua, ya, budaya, kebiasaan-kebiasaan di rumah, di lingkungannya, yang tentu saja ini membawa pengaruh yang besar kepada karakter seorang murid, ya. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana karakter yang mereka bawa dari rumah itu bisa kita arahkan ke dalam karakter-karakter yang memiliki nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan sesuai dari Pancasila tadi. Nah, tantangannya tentu saja cukup berat untuk dilakukan, ya, apalagi budaya yang mereka bawa itu sudah melekat di dalam diri murid-murid tersebut. Nah, bagaimana melakukannya? Tentu saja mungkin salah satu usaha kita tadi yaitu melalui pembiasaan penerapan dari disiplin positif, ya. Walaupun disiplin positif itu seharusnya berasal dari internal diri seseorang, nah sebelum dari itu berasal dari diri, tentu saja itu harus berasal dari eksternal juga, ya. Jadi kita bisa melakukan kebiasaan tersebut agar membiasakan berbagai disiplin positif itu melalui salah satunya usaha tadi adalah keyakinan kelas tersebut, ya. Lalu selain keyakinan kelas langkah awalnya, ya, bagaimana di dalam pembelajaran guru bisa menyediakan pembelajaran yang terus untuk mengingatkan akan disiplin positif, seperti terus menanyakan keyakinan kelas ketika pelaksanaan pembelajaran dilakukan. Jadi tidak hanya ketika sudah berkeyakinan kelas nih, ya udah gitu, ini kita punya keyakinan, tidak ada dibahas lagi ketika pembelajaran. Sementara agar disiplin positif itu tetap berjalan, kita tetap harus menanyakan keyakinan kelas itu setiap kita masuk pembelajaran. Nah, itu caranya supaya kita dapat menjawab dari tantangan-tantangan bagaimana merubah karakter tadi bila mereka banyak yang tidak disiplin gitu, ya, atau membawa karakter-karakter dari luar yang belum sesuai tadi. Nah, apa peran saya sebagai guru dalam budaya positif tersebut? Tentu saja saya terus konsisten untuk menjalankan berbagai cara untuk menerapkan disiplin positif tersebut, baik di dalam pembelajaran maupun di dalam keseharian. Mungkin seperti itu, Bapak Khairuddin. Bagaimana Pak Khairuddin? Silahkan ditanggapi.
lebih paham gitu dengan apa yang Bu sampaikan. Terkadang ada kadang permasalahan kita begini loh Bu, kita kan mau ada siswa kita katakan si A gitu kan, kita sudah dia mungkin pernah entah tidur di kelas lalu kita panggil, nanti dia lagi. Kalau menurut Ibu kalau itu aja orangnya, jadi bagaimana menangani itu? Ibu Eti jangan tersenyum Bu Eti, kayaknya pengalaman nih ada siswa kayak gitu Bu Eti Susilawati ya. Nah ada dia lagi, ada budaya positif kayak tak hidup gitu. Nah Pak Khairul Anam gitu Pak. Nah ya, bagaimana itu? Silahkan rasain dulu Pak Khairul Anam, ajukan pertanyaan. Ya, kita jalankan diskusi sama-sama. Baik, itu tadi kata Pak Rudin. Nah, bagaimana Bu Amel kalau kata orang istilah DL, dia lagi ya. Gimana? Apakah batasan atau bagaimana? Silahkan Bu Amel. Oke, baik Pak Khairuddin, ini seru sekali ya. Nah, jadi itu mungkin tidak hanya dialami oleh Pak Khairuddin ya, tentu seluruh guru mungkin yang ada di forum diskusi ini mengalami hal tersebut sebenarnya, ya kan begitu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau seperti kata Pak Sakra ini dia lagi, udah mungkin kita sudah menjalankan restitusi ya. Mungkin kita anggap kita sudah menjalankan restitusi dengan benar kepada dia ya, tapi dia tetap mengulangi lagi apa yang menjadi kebiasaannya. Nah itu jika kita sudah melakukan restitusi ya, atau kita coba bertanya lagi ke dalam diri kita sendiri sebagai guru, apakah benar saya telah melaksanakan restitusi ini dengan benar gitu ya, karena ini restitusi seperti barang baru ya, kalau boleh jujur ini seperti barang baru bagi kita semua yang kita belum tahu cara penerapannya ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kita bisa bertanya lagi apakah saya ini kita tanya pada diri sendiri, apakah kita sudah posisi kontrol apa yang sudah kita ambil sekarang ya, seperti itu. Kita berada di posisi kontrol yang mana? Apakah kita masih sebagai penghukum? Apakah kita masih di posisi pembuat rasa bersalah? Apakah kita mengambil posisi teman? Apakah kita pemantau? Apakah kita manajer? Nah, di sini berdasarkan teori yang dikatakan bahwa hari hujan, semoga suara saya terdengar ya. Untuk restitusi itu kita perlu berada di posisi kontrol manager. Nah, coba kita tanya diri kita masih di sana, di mana gitu ya? Kalau kita sebagai penghukum, apakah ini akan berjalan dengan baik? Apakah tadi siswa tersebut akan berubah? Begitu. Kalau kita punya rasa bersalah, kita hanya akan menciptakan murid kita yang merasa bersalah. Kalau kita lihat apa perbedaannya dari kelima posisi kontrol ini, yaitu cara kita, kalimat yang kita ucapkan kepada murid-murid kita ketika kita sedang menyelesaikan masalah dia. Ketika kita memanggil murid kita, lalu kita ingin melakukan restitusi, nah yang membuat perbedaan itu adalah kalimat kita. Apakah kita masih menggunakan kalimat penghukum? Apakah kita masih menggunakan kalimat yang membuat rasa bersalah? Apakah membuat teman atau yang manajer? Yang manajer punya kalimat khusus tadi ya, yaitu kita harus menanyakan keyakinan dia apa, ya kan? Apakah dia menyadari itu kesalahan yang dia lakukan? Mengapa dia melakukan hal tersebut? Nah, kan kita harus mengetahui hal itu. Sementara biasanya sejujurnya kan kita itu biasa menghukum. Kamu begini ya, langsung aja kita hukum, kan biasanya seperti itu. Walaupun kita sedang menerapkan restitusi, walaupun kita mungkin dulu belum tahu bahwa itu namanya restitusi ya. Atau biasa kita sebagai teman gitu ya. Iya nak, gini-gini, ujung-ujungnya anak merasa dekat sama kita kalau kita mengambil posisi teman, tapi mereka menjadi kurang menghargai kita. Nah itu kalau kita di posisi teman. Begitu pula di posisi pemantau, kita hanya memberikan konsekuensi dari apa kesalahan yang telah dia buat. Nah, itu perbedaannya. Jadi yang kita perlukan adalah kita benar-benar memahami dan menerapkan restitusi ini seperti apa. Mungkin itu yang bisa merubah dari murid-murid kita tersebut. Seperti itu jawaban saya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Sakran. Oh baik, terima kasih.
paparannya Bu Amel. Bagaimana Pak Kerudin? Luar biasa sekali pemahamannya. Jadi saya bertambah ilmu saya dengan apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih pencerahannya Ibu Amalia. Terima kasih sekali. Oke, baik. Saya buka sesi berikutnya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kita di sini posisinya sama dengan konsep semua guru, semua murid. Jadi bagi yang mau menambahkan, kami persilahkan. Tadi saya tunggu yang raise hand ini Ibu Agustina Tangguhana. Khairul Anam ada nih mengatakan. Ya. Baik, kalau Ibu Agustina Tangguhana belum, kami lanjutkan kepada Pak Hairul Anam. Silakan Pak Hairul Anam. Terima kasih Pak Sekani. Siap. Sehat Bu Amel. Alhamdulillah, Pak Anam. Ini saya sedikit bertanya aja Bu. Oke. Sebenarnya budaya positif itu, budaya positif yang kita laksanakan di sekolah itu bagi guru kayaknya sudah Bu. Cuman ini Bu, untuk peserta didik ini Bu, mereka ini karena dalam 1 tahun ini kan beberapa tahun berikut inilah kan tidak ada yang tidak naik kelas itu Bu, aturan pemerintah sekarang ini kan semuanya naik kelas. Jadi tidak ada rasa takut bagi peserta didik itu untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tidak ada budaya positif itu sulit untuk ditegakkan Bu. Rasa intinya hukuman pun tak takut Bu dia. Karena di sekolah saya aja ya Bu ya, terus terang hampir 1 semester itu tak pernah masuk ada Bu. Itu tetap naik kelas. Kenapa? Dia tahu bahwasanya tidak masuk pun naik kelas gitu loh sekolah. Bahkan dipanggil beberapa kali pun itu malah tidak banyak yang tidak datang. Ya Bu Heti tahu itu. Jadi kira-kira menurut Ibu itu seperti apa yang model sekarang ini tuntutan kita harus menaikkan kelas semua. Nah itu Pak Sakri mungkin dari saja. Oke, terima kasih Bu Anam. Dipersilakan Bu Anam. Anam, mohon maaf. sorry, mohon maaf. Oke. Jadi pertanyaannya bagaimana sekarang dengan fenomena diwajibkan hampir tidak dibolehkan tinggal kelas gitu. Jadi bagaimana pandangan Bu Amel? Silakan kepada Bu Amel. Oke, baiklah. Terima kasih atas curhatannya dan pertanyaannya ya Pak Anam ya. Mungkin ini fenomena yang tidak hanya dirasakan oleh Pak Anam ya, hampir seluruh sebenarnya, apalagi kita yang di daerah kepulauan ini ya. Mungkin di kota bisa berbeda ya, mungkin daerah Jawa sana atau di Jakarta, atau nggak usah jauh-jauh, sepanjang kota sedikit mungkin udah agak berbeda. Nah, apalagi di Pekanbaru ya kan. Nah, permasalahan yang sama juga tentu saja dialami di sekolah saya ya. Untuk pertanyaan aturan tidak naik kelas. Nah, kalau saya tidak merasa aturan tersebut melarang anak tidak naik kelas. Kalau menurut saya masih terdengar suara saya soalnya hujan lebat. Jelas. Benar Bu. Masih comel suaranya, masih comel. Itu dia. Kalau menurut saya tidak seperti itu menanggapi aturan dari pemerintah tersebut. Menurut saya tidak naik kelas itu tetap boleh. Tapi, ada tapinya bahwa sebelum kita melakukan itu di awal tahun ajaran baru kita berkumpul dengan warga sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua murid untuk melakukan menjelaskan aturannya atau peraturan sekolah, bagaimana kesepakatan bersama warga sekolah ya. Kembali tadi kesepakatan kan, kita kaitannya budaya positif. Kesepakatan sekolah, kita mengajak orang tua, komite berkolaborasi tentang menyelesaikan permasalahan tersebut.
Nah, jadi kita boleh membuat kesepakatan. Pada keyakinan kelas, kalau di kelas mungkin kalau dengan wali murid ada juga seperti keyakinan atau kesepakatan murid. Ya, gimana Pak Amal? Oke, terima kasih Bu Amel. Sebenarnya pemaparan Bu Amel itu sederhana dan kalau kita terapkan bisa. Tapi permasalahannya kami kalau di kepala sekolah kalau udah menentukan tuk lulus semua itu udah lagi. Padahal di awal memang kadang kita menyepakati bahwasanya dengan kriteria seperti ini berarti bisa tidak naik kelas. Tapi terkadang kepala sekolah kami itu kalau udah di akhir dia jarang seperti itu. Kalau udah tuk naik kelas semua, nah kami tak dapat berbicara lagi. Nah, bagaimana gitu Bu Amel? Mungkin yang curhat Pak Anam sampaikan itu tidak terjadi kooperatif antara guru dan kepala sekolah. Biasa seperti itu ya Pak Anam, ya terjadi juga di sekolah-sekolah itu masalah apa ya? Mungkin kita perlu belajar sama-sama ya keluarga sekolah tadi kebiasaan tentang pentingnya tadi yang positif. Kalau sudah lulusan akhir, kalau kita pakai hati kita tentang kenaikan kelas atau kita mau berhentikan kita, nggak ada pula guru sebenarnya yang mau siswanya atau murid-muridnya terhenti pendidikannya ya. Kalau seandainya muncul pemikiran kita seperti itu, mungkin kita perlu kembali lagi kepada diri kita. Apakah saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan benar? Apakah saya tidak menghitung murid sesuai kodratnya dengan benar atau belum? Nah, untuk solusi kepala sekolah mungkin diperlukan komunikasi yang lebih baik kepada kepala sekolah. Mungkin koordinasi lagi seperti apa tentang peraturan inspektif ya, agar bisa lebih baik ke depannya untuk sekolah kita. Mungkin itu tanggapan saya saat ini. Oke lah Bu. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Luar biasa. Apakah kita masih ada diskusi selanjutnya? Kita masih 15, silakan. Jika ada. Masih terdengar suara saya? Masih Bu. Jelas sekali. Pak Sakrani boleh nambah sedikit boleh? Oke, silakan Pak Karudin. Tadi kan kita konsepnya di sini adalah semua guru, semua murid. Silakan. Pak Karudin. Baik, yang dirasakan Pak Anam itu sebenarnya kita rasakan semuanya oleh seluruh guru gitu. Jadi kadang-kadang kita berbicara antara teori dengan realitas yang ada di lapangan itu sangat-sangat berbeda ya Pak Anam ya. Wah, mantap, betul sekali Pak Gai. Tapi tentu saja kita harus mengikuti perkembangan dinamika perubahan kurikulum yang ada Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk kenaikan kelas peserta didik, kalau kita mengacu pada kurikulum Merdeka sekarang kan ditentukan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan pendidik, peserta didik, orang tua, wali murid gitu kan. Nah, ini didasarkan pada pencapaian hasil belajar peserta didik dan tentu yang diukur dengan penilaian formatif dan sumatif yang disandingkan dengan kriteria KKTP yang kita buat gitu Bapak Ibu sekalian ya. Namun demikian, kurikulum Merdeka mengedepankan pembelajaran terdiferensiasi. Nanti ya ketika Bapak Ibu sudah membaca modul yang ada di PMM atau mengikuti di guru penggerak itu akan tahu itu sesuai tahap capaian peserta didik. Jadi kompetensi yang tetap itu sesuai dengan capaian pelajaran. Nah, sebenarnya peserta didik itu tidak harus naik kelas kalau memang peserta didik itu tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Nah, hanya saja ya, tidak naik kelas bagi peserta didik ini adalah pilihan terakhir. Nah, pilihan terakhir yang harus dipertimbangkan dengan matang oleh semua pihak. Kadang-kadang memang anak itu kalau kita temui loh di lapangan kita, memang anak kita dia tak pernah datang kan, misal si A lah di kelas di fase A gitu ya, sekarang fase ya, ada tuh pernah juga curhat dengan saya gitu ya, anak Pak kenapa nih dia ini tak pernah datang nih, malah rata-rata anak kita tuh di absen karena pengaruh masih sesuai yang zaman COVID ya, anak-anak COVID ini masih terimbas di sekarang ya. Jadi si A itu tak pernah datang Pak, nanti ujung-ujung naik kelas. Ada kecemburuan sosial bagi anak lain ketika melihat kawannya yang tak datang,
kawannya tak hadir, kok bisa naik kelas ya? Kok bisa gitu ya? Nah, kita di sinilah perlunya di sini salah satu menerapkan pembelajaran dari kurikulum Merdeka itu kita berpihak pada murid. Jadi kalau memang murid kita itu mungkin dari sisi kehadiran dia kurang bagus gitu ya, mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi, nanti memberi tugas-tugas lagi lain nih Pak Anam, dikasih tugas lagi supaya dia bagaimana memenuhi capaian pembelajarannya itu. Dia tidak harus punya nilai bagus. Bahkan anak-anak, maaf ya, anak sekarang memang dia tak peduli, dia tak pernah nengok nilai rapor. Misalnya matematika 70, penting dia naik kelas, dia nak tahu nilai 70 itu berapa, dia nak tahu nilai 85, nak peduli bagi dia. Tapi kita sebagai seorang guru perlu menceritakan kepada mereka nilai KKM-nya begini loh nak, 70. Jadi kalau kamu mendapat nilai segitu sebenarnya kamu baru tuntas saja. Tapi malah seperti itu. Jadi tetap Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka ini boleh saja kita untuk tidak menaikkan siswa, namun sekali lagi perlu saya tekankan tidak naik kelas bagi peserta adalah pilihan terakhir yang harus dipertimbangkan dengan matang oleh semua pihak sehingga nanti tidak menyebabkan angka putus sekolah bagi siswa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Karudin atas pencerahannya. Baik, kepada Bapak Ibu peserta webinar, untuk kami informasikan, silakan isi absen, nanti sertifikat akan otomatis dikirim pada email pada saat pengisi absen. Kalau kita lanjutkan ke sesi berikutnya, silakan yang mau mengajukan pertanyaan atau menambahkan raise hand terlebih dahulu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi webinar hari ini kami tutup terlebih dahulu. Sebelum saya tutup, silahkan closing statementnya Bu Amel. Halo. Oh iya, halo, ternyata belum itu. Oke, silahkan Bu Amel. Ya, apa tadi ya, closing statement ya? Ya. Oke, mungkin itu tadi pemaparan dari saya tentang konsep-konsep inti dari budaya positif ya, yang perlu kita ketahui yaitu untuk menciptakan sebuah budaya positif tentu saja kita perlu tahu konsep-konsepnya dulu agar kita bisa menjalankan peranan kita dalam meningkatkan budaya positif itu dengan benar. Yang pertama tadi kita harus tahu dulu teori konsol, lalu kita tahu motivasi perilaku manusia, lalu syarat dasar dari murid-murid kita apa, lalu posisi konsol apa yang kita ambil sebagai guru, lalu bagaimana cara membuat keyakinan kelas sebagai salah satu cara langkah awal menerapkan disiplin positif, dan lalu segitiga restitusi bagaimana menjalankannya dengan benar agar penerapan disiplin positif dapat berjalan dengan baik. Nah, mungkin itu closing statement dari saya. Mungkin bila ada kekurangan atau salah kata dari penyampaian saya tadi, mungkin di sini kita sama-sama belajar. Tidak ada niat untuk menggurui Bapak. Saya hanya berbagi pengalaman dan pemahaman saya sebenarnya apa yang telah saya pelajari. Saya ucapkan terima kasih kepada semua untuk kesempatan dan perhatian yang diberikan. Alhamdulillah, sampai juga kita di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber yang telah memberikan pencerahan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta webinar. Sebelum saya menutup acara ini, kita foto bersama dulu ya Bu Amel ya. Ya, foto bersama, kalau dibuka kameranya juga itu ya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk on kamera. Siap. Ayo Bapak Ibu kita buka kameranya biar nampak wajah kita yang comel-comel di foto ini. Sambil promo Anam. Ya. Nah, Bu Santi dah buka. Pak Anam, mana Pak Anam? Bentar. Bentar.
Tanya sama aman Pak Tanam, Pak Nam. Alhamdulillah aman. Panas. Panas ya?